kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Masih bersama aku Gayo di sini. Di video kali ini kita akan membahas semua hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam persiapan pemotongan bahan dan juga kita akan langsung potong bahan untuk praktek rok pertama kita ini. Di sini aku sudah potong masing-masing bagian dari pola rok suai yang akan kita jahit di project kali ini. Berikutnya aku ada kain, lalu aku di sini juga sudah persiapkan beberapa alat yang akan kita perlukan dalam proses pemotongan nanti. Ada kapur untuk penanda kain, berikutnya ada gunting kain, ada penggaris, ada karbon dan juga radar dan juga ada meteran, serta tidak lupa itu untuk membawa rancangan bahan sebagai guide atau tuntunan kita nanti dalam menyusun pola di kain sebelum kita melakukan pemotongan. Nah, di sini aku sudah ada rancangan bahan yang sudah kita selesaikan di video sebelumnya untuk mengetahui seberapa banyak konsumsi kain yang akan kita perlukan untuk membuat satu buah rok suai ini. Berdasarkan dari rancangan bahan yang sudah kita buat kemarin untuk kain dengan lebar 92 cm. Aku di sini akan memerlukan kain sepanjang 135 cm untuk membuat satu buah rok suai. Nah, sebaiknya jika kamu membeli kainnya itu meteran di toko, sebaiknya dilebihi ketika kamu membeli kain. Jangan terlalu mepet atau jangan terlalu ngirit saat membeli kain. Kita kan masih beginner, kita masih belajar. Takutnya kita membuat kesalahan. Jadi kalau kita membeli kain itu lebih, misalnya kita membuat kesalahan dalam pemotongan, kita masih memiliki ruang lebih atau kain lebih untuk menggeser pola dan memperbaiki kesalahan tersebut. Jika kesalahannya tidak terlalu fatal. Paham ya kenapa aku menyarankan untuk membeli kain lebih dari nilai konsumsi kain yang kita perlukan untuk pembuatan sebuah proyek. Nah, di sini berdasarkan dari rancangan bahan yang sudah aku buat kemarin, aku akan memerlukan kain sepanjang 135 cm. Tapi di sini nanti aku akan memotong kainnya ini sepanjang 150 cm. Jadi aku lebihi sekitar 15 cm ini untuk berjaga-jaga saja ketika nanti aku mungkin akan membuat kesalahan dalam memotong kain ini. Jadi di sini aku akan langsung segera memotong kainnya sepanjang 150 cm atau 1,5 meter. Ini untuk kain yang memiliki lebar 92 cm. Mungkin kamu akan memerlukan kain lebih sedikit atau sekitaran 1 meter saja jika lebar dari kain kamu itu lebih dari 92 cm atau lebih lebar dari lebar kain yang aku punya di sini. Jadi semakin lebar kain dari lebar kain yang kamu pakai untuk pembuatan rok suai ini, maka konsumsi dari kain yang kamu butuhkan itu semakin sedikit. Nah, di sini ini adalah kain yang sudah aku potong sepanjang 1,5 meter atau 150 cm. Kemudian kita akan mulai menyusun masing-masing bagian dari pola rok suai yang sudah kita buat di atas kain ini. Jangan lupa untuk melihat ke rancangan bahan sebagai panduan dalam posisi penyusunan masing-masing bagian dari pola rok suai ini. Jadi di sini kita akan mulai dari meletakkan pola rok bagian depan tepat di bagian sisi lipatan kain. Nah, di sini kita akan lipat kain selebar dari lebar pola depan, kita lebih sedikit untuk keperluan kampuh nanti. Kemudian kain kita geser lalu kita lipat seperti itu. Prosesnya seterusnya kamu bisa lihat di video. Di situ contohnya sudah cukup jelas dan aku rasa sudah cukup mudah untuk dipahami. Nah, berdasarkan ide yang sudah aku dapatkan saat membuat rancangan bahan itu, di sini aku akan potong terlebih dahulu pola rok bagian depan karena ini memerlukan lipatan kain, jadi aku geser dulu kainnya selebar dari lebar pola depan, kemudian aku akan potong. Setelah itu aku akan gunakan sisa kain di sebelahnya itu untuk memotong pola rok bagian belakang, tapi nanti aku akan lipat ke arah bawah agar kainnya menjadi 2 lapis lalu siap untuk pemotongan pola rok bagian belakang. Nah, sekarang mari kita potong terlebih dahulu untuk pola rok bagian depannya. Jangan lupa di sini ada tanda titik garis, berarti itu menandakan kalau posisi dari pola ini atau garis tengah atau tengah muka ini harus dipotong di sisi lipatan kain.
Nah, di sini kita sudah lipat kain selebar-lebar dari pola depan rok, kemudian jangan lupa sisakan sedikit space untuk pemberian kampuh jahitan nanti selebar 2 cm dan di bagian bawah kita akan beri kampuh selebar 4 cm. Nah, di sini pertanyaannya kenapa kampuh di area bawah itu lebar sekali, Kak? Yang lainnya hanya 2 cm, lalu kenapa di bagian bawah itu 4 cm? Iya, jawabannya di sini karena di bagian bawah nanti kita butuh menyelesaikan bagian dari lingkar lubang pipa rok itu dengan menggunakan klem atau kalau biasanya itu dijahit tangan. Nah, karena itu kita di sini perlu untuk menambahkan 4 cm sebagai kampuh dari bagian klem bawah rok. Pemberian kampuh 4 cm untuk area di bagian bawah rok maupun blus ataupun celana itu sangat normal. Memang rata-rata aturannya seperti itu. Kecuali kalau kamu mau bagian bawahnya itu diselesaikan dengan mesin jahit menggunakan jahitan yang kecil seperti di celana jeans itu atau kamu ingin menggunakan rolling hem atau klem yang gulung itu kamu tidak perlu menambahkan kampuh selebar 4 cm, 2 cm saja cukup. Jadi paham ya sampai sini kenapa kita menambahkan 4 cm pelebaran kampuh di area klem bawah. Kemudian di sini kita akan coba untuk meletakkan pola rok bagian belakang untuk memastikan kalau sisa dari kain potongan pola bagian depan itu muat untuk ditempati pola bagian belakang sebelum kita memotong bagian depannya. Persis kita menirukan posisi dari susunan pola yang sudah kita buat sebelumnya di rancangan bahan. Jadi kita pastikan dulu kalau kita memiliki ruangan yang cukup untuk penempatan pola rok bagian belakang di sebelah pola rok bagian depan ini. Nah, ternyata kita memiliki space atau ruang yang cukup lebar untuk penempatan pola rok bagian belakang. Nah, di sini kita luruskan area garis bantu lingkar panggul antara pola depan dan pola belakang. Berarti di sini kita sudah aman untuk memotong pola rok bagian depan. Kita akan potong terlebih dahulu pola rok bagian depan, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pemotongan pola rok bagian belakang. Jangan lupa untuk mengamankan posisi dari pola sebelum dipotong dengan menggunakan jarum pentul seperti ini agar posisi dari pola itu tidak berubah. Tapi sebelum dipotong jangan lupa juga untuk menandai posisi dari kampuh. Kita akan tambahkan kampuh selebar 2 cm di area garis pinggang dan juga garis sisi samping rok. Kemudian di area bagian bawah kita akan tambahkan kampuh klem sebanyak 4 cm. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video. Di sini kalau kita sudah selesai dalam pemberian kampuh di sekeliling pola dan kita siap untuk memotong, satu langkah terakhir lagi sebelum kita memotong kain atau bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan project kita, yaitu proses terakhir yang tidak boleh kamu skip adalah pengecekan ulang ukuran dari rok kita, terutama di bagian yang melingkar-melingkar. Yang aku maksudkan di sini seperti lingkar panggul dan juga lingkar pinggang. Dipastikan lagi kalau lingkar panggul dan juga lingkar pinggangnya itu sesuai dengan ukuran dari klien kita atau sesuai dengan ukuran rok yang akan kita buat. Karena dua ukuran ini sangat fatal, jika salah itu kesempatan untuk bisa memperbaikinya itu sedikit sekali. Jadi paham ya di sini. Yang harus diutamakan adalah lingkar panggul dan juga lingkar pinggang. Jangan sampai kekecilan dan juga jangan sampai terlalu besar. Cara pengecekan ulang ukuran dari rok ini gampang, kamu tinggal ukur saja lebar dari garis bantu lingkar panggul untuk pola bagian depan ditambah lebar dari garis bantu lingkar panggul untuk pola bagian belakang. Tinggal ditambah begitu saja. Kemudian hasilnya kamu kalikan 2. Sama juga dengan proses pengecekan ukuran di area pinggang. Jadi begitu caranya. Untuk di area pinggang, jangan lupa untuk men-skip area di sepanjang lebar dari kupnat ya, itu tidak masuk perhitungan. Karena nanti kita akan menjahit area dari kupnat tersebut. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, ada beberapa adjustment atau perubahan yang aku buat pada pola rok ini setelah aku melakukan pengukuran ulang ya. Di sini aku membuat polanya itu terlalu kecil.
Nah, setelah pola ini jadi dan aku lakukan pengukuran ulang, ternyata aku mau polanya itu lebih besar sedikit lagi agar nanti rok yang aku jahit itu tidak terlalu sempit ketika dipakai. Jadi di sini aku tambahkan sedikit saja kelonggaran di area sisi pola rok depan dan pola rok belakang. Nah, ini tadi fungsi dari pengecekan ulang sebelum kita melakukan pemotongan bahan. Karena kita tidak pernah tahu, terkadang kita ada salah perhitungan satu angka atau kita kurang menambahkan setengah sentimeter atau apapun itu. Semua hal itu bisa terjadi dalam proses pembuatan pola. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan proses double check atau pengukuran ulang dari ukuran pola sebelum kita melakukan pemotongan kain. Nah, sekarang langsung saja kita mulai memotong kain sesuai dengan pola dari pola rok bagian depan ini. Nah, di sini aku mau sharing beberapa tips dalam pemotongan kain. Untuk pemegangan gunting sendiri, saat kita memotong kain, sebaiknya usahakan ujung dari gunting itu kita tekan ke alas potong kita, entah itu meja ataupun lantai. Jadi, kalau kita memotong kain, jangan sampai ujung gunting itu diangkat. Kenapa? Hal ini karena kain yang kita potong itu kan ada dua lapis. Jadi kalau kita nanti itu mengangkat ujung dari gunting ketika kita menggunting kain, yang ada itu kain yang berada di lapisan bawah itu nanti potongannya tidak sejajar atau tidak sama rata dengan kain yang berada di lapisan atas. Karena kain yang berada di lapisan bawah itu posisinya terangkat saat ujung dari gunting itu diangkat tadi saat proses pengguntingan. Jadi kalau kamu menggunting kain dengan cara menekan ujung dari gunting itu bisa dipastikan potongan antara lapisan kain atas dan bawah itu akan sama. Jadi tips ini tolong diingat-ingat setiap kali kamu memotong kain. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pemotongan pola rok bagian belakang. Kita akan lanjutkan prosesnya di video selanjutnya.